Salam, salam Elohim kepada saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Salam Elohim kepada 3 pribadi yang esa yang sudah ada di muka bumi ini bersama-sama dengan kita. Roh Bapa Yahweh, Roh Bapa Sorgawi yang sudah ada di wadahnya, Pak Iman Lahago, Roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam Pak Aditi Nugrohanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang sudah ada di dalam Ibu P. Hamdani. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 9 ayat 13 sehingga 21. Sangkakala yang ke-6. Haleluya. Kita berdoa dulu. Apa kami di serga, kudus meh nama Nuan, datai meh perintah Nuan, nyadi meh peneka Nuan, di menua tu baka dalam serga. Beri kami sarito, umbas pemakai kami, ampun penyala kami, bagi kami ngampun urus salah ngau kami, anamai kami ngagai penguji, dan lepas kami ri penyai, laban Nuan pu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai kebelam-lama ya, amin. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi ini, pada hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Wahyu ini yang diambil dari Wahyu 9 sudah pun di dalam kesaksian mempelai Ibu P baru-baru ini, di mana keempat malaikat Tuhan yang di sungai Efrat itu yang sudah bertahun-tahun diwahyukan, yaitu di zaman Yohanes. Maka dari sini kita melihat dan mendengar apa yang dikatakan bahwa wahyuan ini, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Baru-baru ini mempelai Ibu P sudah pun membuat kesaksian bahwa keempat malaikat yang terikat ini sudah pun dilepaskan. Dengarkanlah kesaksian beliau di channel
beliau. Bagi saya pribadi, apa yang Ibu P saksikan, saya sangatlah bersyukur karena tahu dari beliau di mana kedepannya, tahun-tahun kedepannya, hari-hari kedepannya begitu dahsyat apa yang akan menimpa manusia di bumi ini, yaitu sepertiga dari manusia di bumi ini akan lenyap. Marilah saudara-saudari kita bersungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, bertobat, berdoa, berpuasa, membaca firman-Nya, dan melakukan firman Tuhan, dan bersaksi, teruslah bersaksi. Janganlah kita jemu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di sini juga saya ingin bersaksi, di mana baru-baru ini saya ada pulang ke kampung dan bertemu ibu saya. Dia sebenarnya sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak lama dan mungkin umur dia sekarang 80-an tahun. Jadi beliau banyak pengalaman. Dia selalu ceritakan juga kepada saya, begitu juga saya menceritakan kepada dia mengenai apa yang saya dapatkan dari ketiga pribadi ini yang sudah banyak sekali membuat kesaksian, ajaran, nasihat kepada kita, yaitu Roh Bapa Yahweh, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Kebenaran. Saya menceritakan pada beliau sejak lama, dan hari itu saya bercerita bahwa apabila kita melihat live Pangeran Ilahi pada masa itu, yaitu hari Sabtu, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrohanto ada membuat live, kita bertemu dengan Tuhan di udara seperti yang telah dicatatkan tertulis di dalam Alkitab. Jadi beliau sangat gembira dan beliau juga mengatakan sebab orang-orang ini baik, maka Tuhan menggunakan mereka. Lebih kurang macam itu. Kami berbahasa Iban. Saya juga menceritakan bahwa saya bersama-sama membuat kesaksian di dalam internet, di mana ya keluar ke seluruh bumi, seluruh dunia. Maka ibu saya juga berkata, kalau saya tahu mengenai internet apa semua macam itu, lebih kurang dia berkata dia juga ingin membuat kesaksian di dalam line internet yang ada sekarang ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Maka dengan berbesar hati, keesokan harinya selepas kami bercerita hampir beberapa jam, malam itu saya mengajak dia syuting di video yang sudah saya share ke FB, YouTube, TikTok. Begitulah ceritanya mama saya ini. Dia masih bersemangat, dia masih suka memasak, masih membasuh pakaian sendiri, mandi sendiri. Memang dia dari dulu sangat rajin. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya sangat bersyukur ibu saya masih cergas walaupun sudah berumur. Dia sebenarnya tinggal bersama dengan kakak saya.